Saya lanjutkan setengah jam paling lama lah untuk melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Tadi saya mencoba memberikan gambaran tentang pertemuan minggu pertama. Minta maaf, buku memang belum selesai dan selesainya disampaikan menjelang akhir bulan November. Jadi itu memang sangat mepet. Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Meskipun begitu, kalau nanti pada hari terakhir itu belum muncul, saya tetap menghimbau Bapak Ibu di lingkungan akan berkumpul. Mau diisi rosario boleh, mau diisi makan bakso boleh, mau diisi tukar kado boleh, pokoknya kumpul supaya Natal tahun ini terasa istimewa. Saya lanjutkan ide untuk pertemuan minggu kedua. Pada waktu pertemuan minggu kedua nanti akan ada simulasi aktivitas yang diusulkan adalah lomba membawa bola. Anda bisa mulai membayangkan kira-kira di lingkungan Anda kalau game seperti ini akan bisa dilakukan atau tidak? Tunggu dulu. Bacaannya pada minggu kedua itu adalah kisah perkawinan di Kana. Bacaannya itu dan gamenya itu kayak seperti itu. Jadi pakai kertas lalu ada bola ya. Cari di Google dapat ini. Nah, Anda sekarang mulai memikirkan permainannya, gamesnya memindahkan bola. Itu berarti semacam kerjasama dan minggu kedua temanya keluargaku solider. Anda harus mulai membayangkan gimana menyambungkan pesan dari games itu supaya bisa masuk ke tema, supaya bisa cocok dengan bacaan. Bacaannya adalah perkawinan di Kana. Itu sederhananya Yesus dan Bunda Maria dan para pelayan kerjasama. Nah, kalau tidak memungkinkan, maka saya memberi kemungkinan yang lain. Kalau tidak memungkinkan untuk membuat kegiatan itu, apakah Anda bisa membayangkan kalau pesertanya kakeknya, ada oma, ada anak-anak, ada bapak, ada ibu, disuruh main game seperti itu, kira-kira akan lancar atau tidak? Pasti ada serunya. Kalau Anda bisa memandu sehingga bisa dilaksanakan, bagus. Tetapi kalau Anda kemudian merasa, aduh kayaknya nggak mungkin, takut nanti keselimpet atau semacam itu, maka Anda harus kreatif, harus smart. Maka ada kemungkinan cerita yang ada di Wapita juga, burung berkepala dua. Tujuan dari kerjasama adalah kebahagiaan. Maria kerjasama dengan Yesus tujuannya kebahagiaan Tuhan pesta, kebahagiaan semua undangan. Main game itu juga tujuannya bahagia. Kalau menang bahagia, kalau kompak bahagia. Tapi kalau itu tidak mungkin dilaksanakan, Anda punya kemungkinan yang lain. Atau cerita yang lain juga. Saya ambil dari Anthony Gemelo. Saya membaca supaya Anda pernah mendengar. Pada suatu hari pagi-pagi benar, Acong sudah mendatangi rumah gurunya. Saya amat membutuhkan bantuan guru. Saya sudah tidak tahan lagi sekarang. Saya hidup dalam satu rumah dengan istri, anak-anak, dan ibu kandungku. Saraf kami tegang, tiada hari tanpa pertengkaran. Rumah kami seperti neraka. Aku bisa bantu kamu asal kamu mau berjanji melakukan yang kukatakan.
dulu. Tes 1, 2. Baca di sini aja. Saya janji, apapun yang guru minta, saya akan lakukan. Baik sekali. Apakah di rumah kamu memelihara ternak? Kami memelihara sepasang lembu, beberapa kambing, dan 6 ekor ayam, jawab Acong. Kalau begitu, semua ternak itu kamu masukkan ke rumahmu. Kemudian tutuplah pintu dan jendela rumahmu. Kalau sudah 1 minggu, kembali ke sini lagi. Tetapi guru, kata Acong mencoba menyelam, tidak ada tetapi. Kamu tadi sudah berjanji, pokoknya buat yang minta tadi, paham? Kata guru. Maka ia segera pulang ke rumahnya, semua ternak dibawa masuk ke rumah, namun baru 2 hari dia kembali dan mengeluh, guru, saraf saya panas sekali, rumah kotor, bau, gaduh, kami semua hampir gila, sapi dan kami pun hampir gila. Guru tersenyum saja. Kalau begitu sekarang pulanglah dan keluarkan ternak-ternakmu dari rumah. Orang itu segera pulang, berlari. Hari berikutnya, ia kembali ke rumah guru. Matanya berbinar, senyum di bibirnya. Guru, hidup ini nyaman. Rumahku sekarang seperti Firdaus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, sesungguhnya? Yang terjadi adalah Acong pulang, mengajak istri, anak, ibu kandungnya untuk bersama-sama membersihkan rumah. Dan sambil membersihkan, mereka ngobrol, mereka berbicara, mereka bercanda. Karena kerja bakti bersama itu, mereka jadi lebih dekat, jadi lebih kenal satu sama lain, sehingga mudah mengasihi satu sama lain. Itulah alternatif yang lain kalau Anda tidak terlalu yakin dengan games itu. Pertemuan ketiga, bentuk aktivitas adalah seperti membuat prakarya, membuat melipat, membuat bentuk tertentu dilipat, lalu semacam souvenir untuk orang yang Anda kasihi. Nah, bacaannya Anda lihat dari Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Itu perintah kasih. Yesus memberikan perintah kepada para muridnya untuk selalu mengasihi. Kasih itu bisa diungkapkan dan diwujudkan. Ungkapan kasih misalnya melalui ekspresi, kata-kata manis, pujian, atau hadiah tertentu kepada pihak lain. Wujud kasih lebih konkret melalui perbuatan atau pelayanan tertentu, seperti rajin bekerja demi terpenuhi ekonomi rumah tangga, ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nyuci piring, ngepel, dan sebagainya, merawat anggota keluarga yang sedang sakit, sudah lansia, dan lain-lain. Tadi saya sudah lagu Oh Holy Night, itu contoh yang paling konkret untuk ide ini. Kasih, Yesus mengajak kita untuk memperhatikan orang-orang miskin. Para pemandu, Anda diundang untuk mampu menggerakkan lingkungan supaya nanti kasihnya itu mewujud, bukan hanya terungkap, bukan hanya tadi prakarya tadi, tapi diharapkan juga ada bentuk yang nyata. Saya mempunyai cerita. Cinta kadang terasa pahit. Itu cerita Natal yang ditulis oleh O. Henry. Pernah mendengar? Ada sebuah keluarga muda, Franz dan Lily, meski miskin, tapi satu sama lain sangat saling mencintai. Ketika hari Natal hampir tiba, Lily mulai memikirkan sebuah hadiah Natal untuk Franz. Lily kemudian ingat bahwa suaminya memiliki sebuah arloji kuno, warisan dari ayahnya. Tapi arloji itu tanpa rantai. Maka Lily bermaksud memberikan suaminya
sebuah rantai arloji saja. Tapi uangnya dari mana ya? Dia tidak punya cukup uang. Lalu sebuah gagasan muncul. Lenny mempunyai rambut panjang yang indah, maka dia akan memotongnya sebagian dan menjualnya. Hasilnya untuk menambah uang yang sudah ada. Akhirnya suatu sore menjelang Natal, Lenny pulang dari toko. Dia membawa hadiah untuk Franz. Di depan pintu rumah, tiba-tiba sebuah keraguan merasuk ke dalam hatinya. Mengapa? Karena Lenny tahu bahwa suaminya amat menyukai rambutnya yang panjang indah itu. Lenny menjadi khawatir, jangan-jangan Franz kecewa melihat dia telah memotong rambutnya. Tetapi semua sudah berlanjut sekarang. Biar waktu yang akan bicara. Lenny lalu membuka pintu. Franz sendiri sudah sejak sore menunggu istrinya. Dia juga sudah menyiapkan sebuah hadiah Natal untuk istrinya. Dan ketika melihat istrinya masuk rumah, Franz terpana. Dia tidak berkata apa-apa. Dia menahan air mata. Kemudian mereka saling bertukar hadiah. Ketika Lenny membukanya, hampir dia tidak percaya. Dilihatnya satu set sisir yang indah. Begitu juga Franz ketika membuka hadiah dari istrinya. Dia juga sulit percaya karena Lenny telah memberikan sebuah rantai arloji. Pada saat itu Lenny sadar bahwa rupanya Franz sendiri telah menjual arlojinya agar bisa menghadiah istrinya satu set sisir yang indah itu. Lalu saya menulis pesan dari kisah itu. Komunikasi dulu dan hati-hati dong bila pilih hadiah. Siapa tahu itu benar untuk Anda ya. Lalu pertemuan minggu keempat, ini yang paling susah. Dan kalau melihat kemungkinan tanggalnya, sepertinya Anda tidak punya waktu untuk yang keempat. Jadi mungkin Tuhan mengatur yang susah dosen kerja. Minggu keempat temanya firman menjadi manusia. Aktivitasnya sepertinya menulis pesan. Nanti akan dijelaskan. Bacaan Injilnya dari Yohanes 1 bab 1 ayat 5 dan bab 14. Pada mulanya adalah firman. Saya nggak usah baca lagi, ini ada cerita lagi. Kebanyakan cerita Bapak Ibu bisa baca juga biar selesai. Pada hari Natal pertama, si kecil Linda, ada yang namanya Linda kan ya? Dan sudah pandai membaca, maka dia diberi tugas untuk membagikan hadiah-hadiah Natal bagi saudara-saudaranya. Menurut tradisi dalam keluarganya, orang yang membagikan hadiah boleh membuka bingkisan yang pertama. Boxing Day itu hari membuka kado, bukan hari main tinju ya. Kadang-kadang kita sering salah menerjemahkan. Setelah semua hadiah dibagikan dengan hati-hati, Linda terus mencari sesuatu di bawah pohon Natal maupun di sela-sela nantinya. Apa yang sedang kamu cari-cari sayang? Tanya ayahnya. Linda menjawab, aku pikir Natal adalah hari ulang tahun Yesus. Dan aku sedang mencari mana hadiah untuknya. Aku kira kita sudah lupa padanya. Nah, yang keempat, kita semua diajak merenungkan, kita mau kasih hadiah apa nih sama Yesus. Kalau Anda bisa membawa warga lingkungan berpikir seperti itu, Natal akan terasa berbeda. Saya sudah selesai dengan sesi saya ingin kembalikan waktunya kepada MC-nya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo Yudi. Terima yang mulia ya buat Romo ya. Jadi teman-teman dikasih alternatif tadi. Kalau mungkin kegiatan gamesnya dirasa sulit untuk dilakukan, Romo udah banyak kasih alternatif cerita ya Mo tadi ya Mo.